فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam Miskul Khitam karya Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai hukum air kencing bayi. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca kesimpulannya bahwasanya bayi itu ada dua, ima bayi laki-laki atau bayi perempuan. Kalau bayinya bayi perempuan, maka sejak kecil walaupun dia masih asupannya adalah air ASI ibu, ASI, tetap dihukumi seperti air kencing dewasa. Sehingga najisnya seperti air kencing dewasa. Kalau terkena dicuci bajunya. Berbeda dengan bayi laki-laki. Kalau bayi laki-laki ketika dia masih makanan pokoknya dan ASI, belum ada makanan yang lain, maka najisnya najis yang khafif, ringan. Cukup disiramin air pakaian tersebut atau dipercikin, dibasahin, dibersihkan tanpa harus dicuci. Itu bedanya. Tapi kalau bayi laki-laki udah makan nutrisi yang lain, makan biskuit atau makan makanan yang lain selain ASI, maka air kencingnya seperti air kencing dewasa najisnya. Dibedakan ya. Nah, itu kesimpulannya kemarin. Sekarang bagaimana cara membersihkannya? Halaman 160 itu. Kayfiyatu tadhhiri baulir radhi'. Tata cara itu kemarin sudah ya? Sudah ya? Kelihatannya udah belum? Udah ya. Nah, berarti bawahnya itu. Nah, tata caranya sudah kita lewatin. Kalau air kencingnya itu adalah bayi laki-laki dan belum makan makanan lain kecuali ASI, maka cukup disiram saja, dibersihkan tanpa harus dicuci. Paham? Tapi kalau bayinya bayi perempuan, maka sejak lahir pun itu air kencingnya seperti orang dewasa. Najisnya najis bukan khafif, dicuci sebagaimana mencuci pakaian yang terkena air kencing. Sekarang berikutnya as-sabi idza akala ta'ama 'ala jihati taghdhiyah yughsal bauluh. Anak kecil atau bayi apabila dia sudah memakan makanan yang makanannya itu adalah makanan pokok untuknya, jadi berarti makan makanan yang lain selain ASI, roti, biskuit misalkan, bubur atau yang semisalnya, yughsal bauluhu, maka air kencingnya dicuci. Berarti najisnya sudah bukan najis yang khafif. Paham? Karena sudah makan makanan yang lain selain ASI. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, summa, kemudian innan nadha innama nam yuzzi madama as-sabi yaktasir bihi 'ala ar-ridha'. Masyaallah. Sesungguhnya siraman air atau percikan air hanya saja diperlakukan dan sah selama bayi tersebut masih mencukupkan dirinya dengan ridha itu ASI. Paham ya? Karena as-sabi itu bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan jariyah namanya. Amma idza akala ta'ama 'ala jihati taghdhiyah, adapun apabila dia sudah makan makanan yang makanan itu sudah dijadikan makanan pokoknya, mungkin bubur, nah intinya dia sudah makan makanan yang lain selain ASI. Nah, barakallahu fikum. Fa innahu yajibul ghusl bila khilaf, maka wajib mencucinya tanpa ada perselisihan. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Wa qala Ibnu Mulakkin makna lam yaqul ta'am lam yastaghni bihi. Maksud ucapan belum memakan makanan itu maksudnya apa? Belum merasa cukup dengannya. Dalam artian kalau seandainya dilepas air susu ibu tersebut, dia belum bisa mencerna,
Paham itu maksudnya. Jadi tetap masih memfokuskan kepada air susu ibu tadi. Nah itu maksudnya. Wa yasirul khida'an 'iwadan 'anil irda'. Maka menjadilah dia punya makanan pokok sebagai pengganti dari air susu tadi. La annahu lam yadkhul jawfahu syai'un faqat. Bukan maknanya tidak ada makanan yang bisa masuk ke dalam kerongkongannya, bukan itu. Anak kecil kan biasanya gitu. Ya, anak kecil baru lahir biasanya nutrisinya, gizinya ya air susu ibu. Bukan berarti enggak bisa masuk makanan, memang enggak dikasih di awal permulaan. Belum bisa mencerna itu istilahnya ya. Nah, misalkan dia baru lahir, dikasih makanan dimasukkan bisa masuk, cuman belum bisa mencerna. Sehingga biasanya nutrisinya masih ASI, ya itu maksudnya. Paham? Wa qala al-hafidz al-murad bit-ta'am ma'adal laban. Yang diinginkan dengan makanan selain apa? Yaitu makanan selain susu, air susu ibu. Alladhi yartada'uhu yang dia menyusuinya. Wat tamr alladhi yuhannak bihi, dan kurma yang ditahnik dengannya. Karena biasanya kalau baru lahir itu kan ada namanya tahnik. Tahnik itu seseorang mengunyahkan kurma atau mungkin semacam madu, kemudian dia ambil dari orang yang mengunyah tadi, dioleskan di langit-langit bayi. Ini namanya tahnik. Paham ya? Mengunyah kurma lembut, kemudian yang lembut tadi kita ambil dari mulut kita, misalnya kita yang mengunyah, lalu kita oleskan di langit-langit bayi tadi, dimasukkan mulutnya. Itu namanya tahnik. Dan hukumnya mustahab. Nanti bahas apakah harus membawa kepada orang soleh, itu enggak ada dalilnya. Jadi anak kecil sengaja dibawa orang soleh, kemudian dia tahnik sama Syekh Fulan, Ustadz Fulan, itu enggak ada dalilnya. Nah, kita lihat. Nah, kata beliau barakallahu fikum, bal asl alladhi yal'aquhu lil mudawah ghairiha. Dan bukan juga madu yang disuapkan untuk mengobati, itu enggak masuk. Walaupun dia masih minum ASI, kemudian kadang-kala dia sakit dikasih madu dioleskan, itu enggak masuk. Madu itu enggak masuk makanan pokok. Sehingga air kencingnya tetap masih barakallahu fikum, kalau bayi laki-laki masih ringan najisnya. Walaupun dia sudah minum madu untuk obat tadi. Paham ya? Nah, itu enggak masuk. Fakana al-murad annahu lam yahsul lahu al-ightidha bi ghairi laban. Maksudnya diinginkan ini kata beliau, maka yang diinginkan adalah dia tidak menghasilkan makanan pokok kecuali dengan susu air tadi. Al-istiqlal dengan murni air susu ibu saja. Itulah dikatakan Dikatakan yang masih air kencingnya najisnya ringan. Hadza muqtada kalam Nawawi fi Syarh Muslim wa Syarh Muhadzab. Yang terakhir, hukmu dzahab bil atfal ila ahli shalah wal fadl li tahnikihim wa tabarruk bihim. Ini kadang kita jumpai orang kampung, orang awam yang jauh dari ilmu, kadang-kala sengaja itu anaknya lahir dibawa ke orang soleh, dibawa kepada Syekh Fulan, Habib Fulan misalkan, ditahnik, nyari berkah, enggak ada dalilnya. Kita lihat, hukum pergi membawa anak kecil kepada orang soleh, kepada orang yang punya keutamaan untuk mentahnik mereka dan mendoakan keberkahan untuk mereka, mencari berkah untuk mereka. Qala Nawawi ta'ala fihi istihbabut tahnikil maulud. Kalau ini jelas, paham ya? Walaupun nanti ada kritikan untuk mengalami Nawawi itu ya. Nah, di dalam hadis ini ada pendalilan disunnahkan yang mentahnik anak yang baru lahir. Wa fi atabarruk bi ahli shalah. Nah ini dikritik. Ya, di dalam hadis itu juga ada pendalilan bolehnya mencari berkah dengan orang soleh. Enggak boleh, pendapatnya kuat. Enggak boleh untuk datang orang soleh, kemudian memegang-megang keringatnya, diusap mukanya, berkah katanya. Habibnya ngeludah, Habibnya ambil katanya obat jerawat katanya. Allahul musta'an, enggak boleh ya. Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Barakallahu fiik. Imam Nawawi disebutkan para ulama kadang-kala kekeliruannya dalam masalah ini, pembolehan mencari berkah dengan orang soleh. Paham ya? Al-Hafidz itu kadang juga dalam masalah ini juga, karena di sana ada kitab untuk kritikan-kritikan seputar itu. Terus bagaimana mencari berkah itu hanya diperbolehkan waktu itu ketika Rasulullah SAW masih hidup dan jasad beliau berkah memang. Makanya ketika beliau wudhu waktu itu air bekas wudhunya jadi rebutan. Tapi Rasulullah SAW, ada pun orang soleh setelahnya tidak ada dalil yang membolehkan. Faham maksudnya? Wa fi istihbabu hamlil atfal ila ahli al-fadl litabarruk bihim. Ini kalam Nawawi. Di dalam ini hadis ini ada pendalilan disunnahkannya membawa anak kecil kepada orang yang punya keutamaan untuk apa? Untuk mencari berkah dengan mereka. Nah ini pendapatnya lemah. Kita lihat pendapatnya kuat nanti.
Wa qala al-Hafidz fi hadzal hadits min al-fawaid an-nadb ila husnil mu'asyarah. Di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah dianjurkannya untuk apa? Untuk bergaul dengan anak kecil yang terbaik. Maksudnya mempergauli, mengajak interaksi dengan baik. Wa tawadhu, dan rendah diri. Wa rifq bis-shighar, dan juga lemah lembut dengan anak kecil. Wa tahnikul maulud, dan juga apa? Mentahnik anak yang baru lahir. Wa tabarruk bi ahlil fadl, ini juga salah. Mencari berkah dengan apa? Orang yang punya keutamaan. Enggak boleh. Wa hamlul atfal ilaihim halal wiladah wa ba'da, dan membawa anak kecil kepada mereka ketika baru lahir dan setelahnya. Ini juga dua pendapat, ini pendapat yang lemah. Kita lihat. Qultu, nah ini yang benar ini. Qultu, kata Syekh Zaid Al-Musabi dalam kitab Mislul Khitam ini, qad radda hadzal qaul wa bayyana anna tabarruka khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Ibnu Baz. Paham? Jadi kalau beli Fathul Bari, di sana ada kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Itu kalau beli, pilih yang ada ta'liqnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz di sana mengkritik kalam Al-Hafidz yang tidak cocok dengan syariat. Paham? Lihat ini. Kata Syekh Zaid, sungguh telah dibantah pendapat ini, pendapat yang mengatakan bolehnya membawa anak kecil ke orang soleh mencari berkah, dan telah menjelaskannya bahwasanya mencari berkah itu khusus hanya dengan Nabi SAW. Perhatikan itu. Jadi mencari berkah itu khusus Nabi, selainnya enggak ada. Paham ya? Nabi kita Muhammad SAW sudah meninggal kan? Selainnya enggak ada. Siapa yang bantah? Asy-Syaikh bin Baz. Faqala fi ta'liqihi 'ala al-Fath, berkata beliau ketika menta'liq Fathul Bari, hadza fihi nadar. Pendapat Al-Hafidz mengenai bolehnya membawa anak kecil kepada orang yang punya keutamaan mencari berkah itu fihi nadar. Was-shawab, dan yang benar anna dzalika khasun bin Nabi SAW, bahwasanya mencari berkah khusus hanya kepada Nabi SAW, wala yuqasu alaihi ghairuh, enggak boleh dikiaskan dengan yang lainnya. Antum kadang lihat, perhatikan orang-orang yang biasanya para penggemar habaib. Itu biasanya kan habibnya kadang ada yang ludah pun ludahnya ambil. Yang ekstrim loh, yang ghulu dari kalangan sufinya itu. Ludahnya diambil berkah katanya. Bayangkan itu. Keringatnya jadikan rebutan berkah katanya. Itu enggak ada dalilnya. Kalau Nabi hanya saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal gitu loh. Paham ya? Kita lihat. Wala, kata beliau, lima ja'alallahu fihi minal barakah, karena memang Allah Ta'ala jadikan pada Rasulullah itu keberkahan. Wa khassahu bihi duna ghairih, dan juga Allah Ta'ala khususkan hanya kepada Nabi bukan yang lainnya. Wali anas sahabah radhiyallahu anhum lam yaf'alu dzalik ma'a ghairihi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya para sahabat tidak pernah melakukan bersama yang selainnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ingat, ketika Rasulullah SAW wudu, air bekas wudunya diperebut oleh para sahabat. Siapa itu? Air bekas wudunya Nabi SAW. Adapun selain itu enggak ada. Enggak ada para sahabat rebutan air wudunya sebagian mereka, enggak ada. Faham? Naam. Kata beliau, wa hum a'lamun nas bisyara', yang mana para sahabat itu adalah manusia yang tahu tentang syariat, itu pun enggak melakukannya. Fa wajibat ta'assi bihim, maka wajib kita mencontoh mereka. Wa li anna jawaza misli hadza li ghairihi sallallahu alaihi wasallam qad yufdi ila syirki sahih, dikarenakan pembolehan perbuatan seperti ini kepada selain Nabi SAW itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Paham ya? Dikit-dikit ke orang soleh berkah katanya. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Enggak ada dalilnya ya. Jadi bolehnya bertabarruk mencari berkah dengan jasad atau badan seorang itu hanya kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada setelah beliau meninggal enggak ada lagi. Mafhum? Ya, sehingga pendapat Al-Hafidz, pendapat Imam Nawawi itu pendapatnya lemah tentang bolehnya tadi. Sehingga kalau kita punya anak baru lahir ya udah, kalau kita mampu tahnik, kita kurma itu dikunyah dengan lembut, kemudian jangan kita telan, yang lembut tadi kita ambil dari mulut kita, kemudian kita oleskan ke langit-langit apa? Bayi kita, namanya tahnik seperti itu. Mafhum? Naam. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.